Sebuah kisah teladan yang berjudul Tiada Kejahatan yang Tak Berbalas. Seorang penunggang kuda yang masih muda belia tampak begitu kelelahan dan kehausan. Maka tatkala tiba di suatu wadi yang bening airnya, dengan tanaman rindang di sekelilingnya, penunggang kuda itu menghentikan kudanya dan turun di tempat tersebut. Ia berbaring, lalu meletakkan sebuah bungkusan di sampingnya. Matahari sangat terik, namun di situ amat teduh, sehingga tanpa sengaja ia tertidur pulas. Ketika ia terjaga, pemuda itu terkejut sekali menyadari hari telah menjelang sore. Dengan tergesa-gesa ia melompat ke punggung kuda. Bungkusannya tertinggal sebab ia hanya berpikir untuk segera tiba di rumah menunggu ibunya yang sedang sakit. Bapaknya sudah meninggal, dibunuh orang beberapa tahun berselang. Tidak lama setelah ia meninggalkan tempat tersebut, seorang pengembala lewat di tempat itu. Ia terkesima melihat ada sebuah bungkusan kain tergeletak di bawah pohon. Diambilnya bungkusan itu, lalu dibawanya pulang ke gubuk yang buruk. Alangkah gembiranya hati si anak gembala tatkala melihat bungkusan itu berisi emas dan permata yang pasti amat berharga. Ia yatim piatu dan masih kecil, sehingga penemuan itu dianggapnya merupakan hadiah baginya. Ketika tempat tadi sudah sepi, seorang kakek yang bungkuk berjalan terseok-seok melalui wadi tersebut. Karena capek, ia pun duduk beristirahat di bawah pohon yang rimbun. Belum sempat ia melepas lelah, anak muda penunggang kuda yang tertidur tadi datang kembali hendak mengambil bungkusannya yang tertinggal. Tatkala ia sampai, alangkah terkejutnya pemuda tersebut melihat di bawah pohon tempatnya beristirahat tadi kini terdapat seorang kakek. Dan ia lebih terperanjat lagi ketika dilihatnya bungkusannya sudah tidak ada. Maka pemuda itu dengan suara keras bertanya kepada si kakek, "Mana bungkusan yang tadi di sini?" "Saya tidak tahu," jawab kakek dengan gemetar. "Jangan bohong," bentak si pemuda. "Sungguh, waktu saya tiba di sini tidak ada apa-apa kecuali kotoran kambing." "Kurang ajar, kamu sudah tua bukan? Mau mempermainkan aku? Pasti engkau yang mengambil bungkusanku dan menyembunyikannya di suatu tempat. Ayo kembalikan." "Sumpah Tuan, saya tidak tahu," sahut kakek tersebut makin ketakutan. "Kurang ajar, ayo serahkan kembali, bila tidak tahu rasa nanti," hardik si pemuda tak berang. Karena kakek itu tidak tahu apa-apa, maka ia tetap bersikeras bahwa ia tidak melihat bungkusan tersebut. Ia tidak mengambil atau menyembunyikan bungkusan mal itu. Si pemuda makin berang dan tidak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Dicabutnya sebilah pedang dan kakek tersebut dibunuh. Berita ini ditanyakan kepada Nabi Musa oleh salah seorang muridnya. "Wahai Nabi Allah, bukankah cerita tersebut justru menunjukkan ketidakadilan Tuhan?" "Maksudmu?" tanya Nabi Musa. "Kakek itu tidak berdosa, tetapi harus menanggung malapetaka yang tidak patut diterimanya. Sedangkan si anak gembala yang mengambil harta itu malah bebas, tidak mendapatkan balasan setimpal." "Tuhan tidak adil," ucap Nabi Musa terbelalak. "Masya Allah, dengarkanlah baik-baik latar belakangnya." Kemudian Nabi Musa pun berkisah,
Ketahuilah, dahulu ada seorang petani hartawan, dirampok semua perhiasan dan harta benda miliknya oleh dua orang bandit kejam. Setelah berhasil dalam membagi harta rampokan itu, terjadilah kecurangan. Salah seorang bandit itu sangat tamak, sehingga harta rampasan tersebut dikuasainya sendiri. Maka bandit yang kedua pun jadi marah dan dendam, sehingga pada suatu hari bandit yang serakah itu dibunuhnya. Dia adalah kakek bungkuk yang dibantai oleh penunggang kuda itu. Dan siapa pula bandit pertama yang dibunuh? Dia adalah ayah dari pemuda yang membunuh si kakek. Di sini berarti nyawa dibayar dengan nyawa. Adapun petani hartawan yang hartanya dikuras oleh kedua bandit tersebut adalah ayah dari anak yatim piatu yang mengambil bungkusan kain tadi. Itulah keadilan Tuhan. Harta kekayaan telah kembali kepada yang berhak, dan kejahatan kedua bandit tersebut telah memperoleh balasan yang setimpal.